Halo, selamat pagi happy investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022. Oke, kemarin IHSG ditutup di level 6.707, naik 76 poin atau 1,15%, dan mencatatkan value transaksi senilai 12 triliun. Adapun most active stoknya, 5 terbesarnya adalah Arto, Telkom, BBCA, IPTV, dan BBRI. Oke, bursa saham Amerika Serikat kembali melanjutkan penguatan pada kemarin dengan ketiga indeks utama ditutup menghijau. Kenaikan terjadi di tengah rilis kinerja perusahaan teknologi megacap, di mana Alphabet berhasil mengalahkan estimasi analis, sementara Meta Platform justru berada di bawah ekspektasi. Sementara itu, negara-negara OPEC Plus dikabarkan akan meningkatkan produksi minyak sebesar 400.000 barrel yang dimulai Maret nanti. Oke, IHSG berhasil mengawali perdagangan Februari dan kenaikan 1,15%, didukung oleh aksi net buy asing senilai 327 miliar. Sebanyak 9 sektor mengalami penguatan dipimpin oleh sektor teknologi dan kenaikan 5,67%. Untuk hari ini, indeks acuan kembali berpeluang untuk kembali bergerak menguat dengan proyeksi rentang pergerakan di 6.650 hingga 6.750. Oke, sebagai catatan, kemarin foreign transaction-nya net buy ya, tadi 327 miliar, dengan top buy sahamnya adalah BBCA, Arto, BBNI, Adero, dan Astra International. Oke, berikutnya kita ada company news, 3 company news. Yang pertama adalah dari Bank Tabungan Negara yang berhasil mencatat penyaluran baru KPR Sejahtera FLPP mencapai 13.192 unit atau naik 473% per Januari 22. Oke, yang kedua adalah Delta Dunia Makmur atau DOIT melaksanakan kesepakatan kerjasama dengan Asiamet Resources Limited untuk menggarap tambang tembaga beruang kanan main. Dalam tahap due diligence, DOIT diperkirakan akan berkontribusi senilai 50 juta US dollar untuk pengembangan proyek tembaga BKM ini, sebagai wujud kepemilikan 51% saham di anak usaha Asiamet Indocal Limited. Yang ketiga, company news ada dari Intiland Development atau DILD yang mengincar marketing sales senilai 2,4 triliun sepanjang tahun 2022. Segmen kawasan perumahan diperkirakan kembali menyumbang marketing sales dengan porsi terbesar yaitu 55%, segmen mixed use dan high rise berkontribusi 35%, lalu segmen kawasan industri menyumbang 10%. Dari domestik, seperti kita tahu kemarin itu ada rilis data inflasi, yaitu inflasi Januari sebesar 0,56%. Jadi BPS mencatat indeks harga konsumen mengalami inflasi sebesar 0,56% secara bulanan atau secara tahunan 2,18% pada Januari 2022. Inflasi ini menjadi yang tertinggi jika dilihat secara tahunan sejak Mei 2020, di mana saat itu terjadi inflasi sebesar 2,19%. Lebih detail, inflasi terjadi karena kenaikan harga sejumlah komoditas di bawah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari eksternal, dari global, tingkat inflasi Eurozone secara tidak terduga menyentuh rekor tertinggi baru, sekaligus menambah tekanan bagi Bank Sentral Eropa untuk mengambil tindakan. Oke, untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Februari, jadi nanti ada rilis data eksternal ya dari Bank of England, terus dari Amerika dari Initial Jobless Claim, Factory Order, sama Durable Goods Order. Untuk corporate calendar untuk hari ini ada RUPS, kode sahamnya STTP, dan dividen nggak ada ya untuk hari ini ya. Oke, kita masuk ke technical. Seperti kita bahas tadi kemarin, IHSG ditutup di level 6.707,
transaksi senilai 12 triliun dan net foreign 327 miliar. Prediksi untuk hari ini ISG bergerak upward dengan rentang kisaran di 6.650 hingga 6.750. Polanya white crossing, MACD negatif mengecil, dan stokastik uptrend. Saham pilihan kita yang pertama adalah Sarana Meditama Metropolitan, kode sahamnya SAME. Kemarin ditutup menguat lebih dari 2% ke level 384. Rekomendasi hari ini adalah buy dengan target price di 450 dan stop loss di 380. Polanya riding, MACD positif, stokastik uptrend. Saham pilihan kita yang kedua adalah Sumber Alvaria Trijaya atau kode sahamnya ANRT. Kemarin ditutup menguat signifikan 5,8% ke level 1265. Prediksi hari ini dengan rekomendasi buy dengan target price di 1320 dan stop loss di 1250. Polanya breakout cup and handle, MACD positif, dan stokastik uptrend. Berikutnya ada Supra Boga Lestari atau kode sahamnya RANC. Kemarin menguat 4,5% ke level 1610. Rekomendasi hari ini buy dengan target price di 1780 dan stop loss di 1585. Polanya two white soldiers, MACD positif, dan stokastik uptrend. Berikutnya ada dari MNC Vision Networks atau kode sahamnya IPTV. Kemarin menguat lebih dari 25% ke level 169. Hari ini rekomendasi buy dengan target price di 210 dan stop loss di 165. Polanya three white soldiers, MACD positif, dan stokastik uptrend. Dan yang terakhir ada dari Bank Amar Indonesia, kode sahamnya AMAR. Kemarin menguat 0,9% ke level 525 dan rekomendasi hari ini buy on weakness dengan target price di 630 dan stop loss di 500. Polanya adalah shooting star, MACD negatif mengecil, dan stokastik golden cross. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.